Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan belajar terkait dengan prompts finally. Jadi prompts finally ini kita gunakan untuk mengeksekusi setelah semua proses diselesaikan, baik itu diterima ataupun ditolak. Untuk mulainya, silakan teman-teman masuk ke directory dan buka terminal dan masuk ke directory latihan kita ya. Kita akan menggunakan direktori yang sama. Nah, kita akan membuat direktori 80 prompts finally. Oke, kita akan masuk ke direktori 80. Oke, kita akan clear screen dan kita akan buka neofilm-nya. Oke, kita buka sidebar-nya. Kita akan buka buat file index.html. Nah, kemudian kita tekan A lagi, kita buat file js script.js. Oke, kita definisikan basic tag HTML-nya ya. Oke, seperti ini. Kita hapus CSS-nya. Oke, kita tekan escape. Nah, sekarang kita buka lagi file script.js-nya. Oke, jadi finally method JavaScript di dalam promise itu untuk eksekusi kode setelah promise diselesaikan ataupun misalkan ditolak, hasilnya tidak melihat bagaimanapun hasilnya, dia akan tetap dijalankan. Perintah dasarnya seperti ini. Ini ada promise, kemudian ada then, ada catch. Nah, baru di sini ada finally. Nah, kita akan contohkan sebelumnya atau flashback sebelumnya kita sudah pernah ya menggunakan then dan catch. Nah, misalkan tanpa finally, kita misalkan memiliki prompt seperti ini ya. Nah, kemudian kita memiliki fungsi then, boleng then oh promise then. Nah, ini ya. Then-nya ini akan kita kasih result. Nah, misalkan seperti ini ya, result fungsi. Nah, di sini kita bisa biasanya melakukan proses result ya. Nah, setelah proses result, kita lakukan di sini clean up. Nah, kemudian misalkan kita memiliki catch. Nah, catch-nya ini kita misalkan punya error. Kemudian ini adalah sebuah fungsi. Nah, di sini kita lakukan error handling. Nah, setelah error handling, baru di sini kita lakukan clean up juga. Nah, ini kalau misalkan kita tanpa menggunakan finally. Jadi ada perulangan ya. Di sini kita clean up, di sini juga clean up. Tapi kalau misalkan kita menggunakan finally, ini saya duplikat ya. Nah, kalau misalkan finally ini clean up ini tidak kita taruh di sini. Nah, ini juga tidak kita taruh di sini karena setiap proses apapun mau diterima maupun ditolak ini akan selalu dijalankan. Maka di sini kita lakukan finally. Nah, di dalam finally ini kita buat sebuah fungsi juga. Nah, baru di sini kita lakukan clean up. Nah, ini adalah fungsi yang dijalankan di bagian akhir setelah proses sebelumnya dijalankan. Oke, kita akan menggunakan yang ini ya, finally ini. Kita supaya nanti tidak error, ini akan kita remark dulu ya. Ini saya akan blok, saya akan remark dulu seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan contohkan. Misalkan kita memiliki sebuah kelas untuk koneksi ke database ya. Ini saya memiliki kelas namanya connection. Nah, connection ini akan memiliki fungsi execute oh ini saya execute. Oke, dalamnya kita memiliki query misalkan.
Nah, query ini akan kita cek ya, jika query-nya itu tidak sama dengan misalkan insert ya, tidak sama dengan insert, dan query ini tidak sama dengan update, kita tambah lagi ketiga, misalkan and query ini tidak sama dengan delete. Nah, ini baru kita akan lakukan pesan error. Throw new error. Kita akan definisikan new error. Ini kita gunakan backtick ya. Kita gunakan the query, dalam kurung query, kita akan cetak query-nya ini is not supported. Nah, tidak support misalkan ya pesannya. Nah, kalau misalkan ini terpenuhi, kita akan lakukan console.log. Nah, ini akan kita lakukan execute the query. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan returnkan ini this ya. Nah, kemudian kita memiliki juga fungsi close. Ini untuk menutup koneksi misalkan ya. Nah, close ini kita akan isi doang dengan console.log close the connection. Kan ini hanya close connection. Oke, kita save. Jadi kita memiliki dua buah fungsi ya, execute dan close. Nah, sekarang kita akan lakukan pemanggilan. Misalkan saya memiliki konstanta ini sukses ini true. Misalkan kita berhasil ya, statusnya ini hanya contoh. Kita memiliki function untuk connect. Nah, connect ini, nah di dalamnya akan mereturnkan sebuah new promise. Nah, ini seperti biasa ya, kita akan isi dengan resolve dan reject. Nah, ini kita gunakan fungsi panah. Nah, di dalamnya kita akan cek jika dia sukses. Nah, dia akan melakukan resolve. Nah, resolve-nya ini akan membuat new connection yang di atas ini ya. Nah, new connection-nya dia akan jalankan. Nah, new connection ini, oke, kalau misalkan gagal, kita lakukan else. Nah, ini kita akan lakukan reject. Nah, reject, kita akan kasih pesan koneksi ke database gagal, misalkan gini ya. Oke, ini untuk connect-nya. Nah, sekarang kita akan kasih untuk prosesnya ya. Nah, misalkan di sini saya membuat sebuah variabel global connection. Global connection. Nah, kemudian kita akan panggil connect. Nah, kok continue sih? Connect-nya kita panggil ya di yang fungsi tadi kita buat. Kemudian kita akan tambahkan then di sini ya. Nah, di dalamnya kita memiliki connection
ini sebuah fungsi yang isinya, nah kita akan isi global connection dengan connection yang kita buat dari parameter tuh ya, connection. Nah kemudian kita akan return kan ini global connection dot execute. Nah yang mau kita execute di sini misalkan insert ya, insert. Oke, seperti ini. Nah, kemudian misalkan ada proses lagi ya, kita buat lagi di sini then. Nah, then ini kita kasih dengan data yang sama. Connection. Nah, ini juga kita gunakan fungsi panah. Nah, misalkan kita juga isi global connection sama dengan connection. Nah, di sini kita returnkan gagal misalkan ya. Return connection kita gunakan global juga ya, global connection dot execute. Misalkan ini kita kasih select ya. Nah misalkan seperti ini select. Nah global connection select. Nah kita tambahkan di sini catch dot catch, ini kita kasih console.log ya. Nah, baru di sini kita tambahkan dot finally, ini adalah sebuah fungsi yang akan mereturnkan, dia akan cek jika sebuah global connection, maka global connection ini ada koneksinya ya, maka global connection dot close, kita akan close koneksinya. Oke, kita tekan escape, kita save. Sekarang kita coba jalankan menggunakan Node.js ya. Oke, lihat di sini ada insertnya dijalankan, kemudian ini ada error koneksi dan tetapi close koneksinya tetap dijalankan. Oke, udah berjalan ya. Kita coba jalankan menggunakan browser. Kita tekan Ctrl L, ini harusnya sama aja sih. Oke, ini sudah kita buat penyampingannya seperti ini ya. Nah, kita klik kanan, inspect console. Nah, lihat sama ya. Jadi pertama dia menjalankan yang pertama ini ya, dan yang pertama dia masuk ke proses execute yang ini ya. Execute the insert. Ini maka jalan execute the insert. Kemudian dia jalankan yang kedua. Nah, yang kedua ini ada koneksi dengan select. Nah, dengan select di sini tidak ada ya. Insert, update, delete aja. Maka di sini ditolak. Select is not support. Nah, maka walaupun ini gagal, ini berhasil, tetap aja close koneksinya dijalankan secara final ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk materi kali ini. Kita sudah belajar terkait dengan finally pada promise ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.